underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, menjelang Pilkada 2017 mendatang, Sandiaga Uno yang berposisi sebagai calon wakil gubernur DKI sepertinya kebakaran jenggot saat dirinya mengikuti program tax amnesty dan dikatakan oleh Gubernur Ahok bahwa dirinya adalah termasuk pengemplang pajak. Konon dia akan menggugat Ahok. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Sebelum saya memberi tanggapan atas kejadian yang cukup lucu ini, itu kita perlu mengetahui dahulu mengapa tax amnesty, program dari pemerintah ini diadakan. Program tax amnesty ini sempat menjadi perdebatan yang lama antara DPR dan pemerintah yang sepertinya sudah memakan waktu 10 bulan lebih. Jadi latar belakang dari program tax amnesty ini adalah pemerintah menyadari bahwa di Indonesia ini wajib pajaknya masih sedikit. Para pembayar pajaknya sangat sedikit yang bayarnya jujur 100%. Clear ya. Itu sangat sedikit. Dan pada tahun 2018 nanti itu sudah akan terjadi sistem transparan untuk rekening bank-bank di dunia. Jadi orang Indonesia yang punya rekening bank di luar negeri maupun orang luar negeri yang punya rekening bank di Indonesia, itu datanya tersebar secara transparan, bisa dilihat. Mengingat bahwa pemerintah menganggap banyak sekali wajib pajak yang sudah melaporkan pajaknya tetapi tidak dengan jujur 100%, ini memang harus diakui kan? Karena selama ini sistem pajak di Indonesia kan kurang bagus ya. Jadi kalau bisa tidak jujur, mereka akan melakukan tidak jujur ya. Oleh sebab itu dilakukanlah program tax amnesty dengan harapan agar orang-orang yang selama ini pembayaran pajaknya itu tidak betul, tidak jujur 100%, diberi kemudahan untuk menebus dengan harga yang murah. Kalau tarif pajak selama ini itu kurang lebih secara rata-rata itu 20%. Sekarang kalau mengaku dengan program tax amnesty, namanya juga pengampunan pajak, itu cukup bayar 2%, 3%, 4% dan sebagainya. Nah, berkenaan dengan masalah ini, masalah pengemplang pajak atau tidak, itu sebetulnya cuma istilah ya. Pengemplang pajak itu kan sebetulnya orang yang melakukan pembayaran tidak jujur, itu yang namanya pengemplang. Pengemplang di sini itu bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tapi tetap kalau memang bayarnya pajak itu tidak jujur, yaitu ya sudah namanya pengemplang. Sebetulnya hal seperti ini jangan dibesar-besarkan. Namanya aja tax amnesty, pengampunan pajak. Ya pasti kalau sudah pengampunan itu kan terjadi kesalahan kan. Dan seperti itu. Lah dulu pernah ada itu ya, pemutihan pajak. Itu namanya kan sunset police ya. Jadi beda kalau namanya sudah pengampunan pajak, itu yang mengikuti ya secara terang-terangan atau tidak, orang itu sudah mengaku kalau selama ini pajaknya dia tidak betul, selama ini tidak jujur, disengaja atau tidak sengaja, ya namanya tetap ngemplang. Jadi misalnya kalau ada orang tuh mencuri barang di satu supermarket, ketangkap, terus bilang, wah ini tadi saya tidak sengaja, karena mau ngambil satu kok jadi ngambil dua. Nah itu sudah dinamakan pencuri enggak? Kan tetap namanya pencuri kan. Coro kasarnya maling, coro Jawanya itu ngutil. Ya kan itu sebetulnya sama semua ya. Jadi kalau dikatakan pengemplang itu ya juga sebetulnya nggak usah terlalu peka. Seperti sekarang kalau kita dikatakan orang yang korupsi, terus dikatakan itu maling, kok bisa marah? Nah, padahal memang korupsi itu kan juga maling uang rakyat, maling uang perusahaan. Dikatakan maling nggak suka. Terus itu gelandangan itu dihaluskan pakai tuna wisma. Padahal gelandangan ya sama dengan tunawisma, cuman diperhalus kata-katanya ya. Nah, sekarang kalau pengemplang, orang yang tidak jujur,
namanya pengemplang, sampai hari ini belum ada kata-kata halus untuk menggantikan pengemplang. Ya. Jadi kalau sempat dikatakan pengemplang dan ternyata memang bayarnya tidak jujur, ya tidak boleh panas hatinya. Ya tetap cooling down ya. Jangan terus jadi panas ya. Itu aja pesan saya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.